Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Darmawanti dari semester 5A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan metode penelitian hukum yang telah disampaikan oleh Muhammad Rendi Aridayandi SHMH mengenai metode pengumpulan data. Dalam penelitian naturalistik, peneliti harus mengumpulkan sendiri data di lapangan. Data tersebut langsung diambil secara pribadi tanpa menggunakan tes atau angket yang telah disusun terlebih dahulu, kemudian disebarluaskan. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara. Wawancara harus dilakukan secara terbuka, tidak berstruktur, melainkan menguji validitas data sesuai dengan kenyataan atau kondisi di lapangan. Peneliti harus menyusun dan merumuskan pertanyaan. Karena itu, peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian. Dalam metode naturalistik, diutamakan instrumennya adalah manusia, karena mempunyai adaptabilitas atau penyesuaian yang tinggi. Peneliti harus menyesuaikan diri dengan SS, karena itu harus dapat memperhalus pertanyaan untuk memperoleh data yang rinci sesuai dengan keinginan. Data hasil observasi atau wawancara tidak dianggap mantap apabila hanya berasal dari satu sumber. Karena itu, data harus diperoleh dari beberapa sumber. Manusia sebagai alat penelitian. Dalam penelitian naturalistik, manusia dijadikan instrumen utama karena dalam penelitian segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus, prosedur, data yang akan dikumpulkan. Bahkan hasil yang diharapkan tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Semua data yang terkumpul masih harus dikembangkan selama penelitian berlangsung. Keadaan yang serba belum pasti ini hanya dapat diselesaikan oleh peneliti sendiri. Ciri-ciri langkah atau langkah-langkah peneliti. Yang pertama, peneliti harus peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan interaksi dari lingkungan yang harus diperkirakan sebelumnya dan mungkin akan terjadi. Yang kedua, peneliti sebagai alat harus dapat menyesuaikan diri terhadap segala aspek keadaan dan dapat mengumpulkan data secara sekaligus. Yang ketiga, setiap situasi merupakan informasi, karena itu hanya manusia yang dapat memahami situasi dalam segala seluk-beluk. Yang keempat, setiap situasi harus dapat dipahami oleh peneliti. Karenanya, peneliti tidak akan cukup mengandalkan pengetahuan saja. Yang kelima, peneliti harus dapat menganalisis data yang diperoleh, menafsirkan, melahirkan, menentukan arah pengamatan yang mungkin timbul seketika. Yang keenam, peneliti harus mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan guna mendapat ketegasan, perubahan, perbaikan, atau penolakan. Selanjutnya, observasi. Observasi adalah dasar dari ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu mengetahui dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai alat dengan tujuan, yaitu bahan dalam observasi. Atas dasar itu, observasi bukan kegiatan yang mudah karena yang pertama tidak ada pengamatan dari dua orang yang hasilnya sama. Yang kedua, observasi atau pengamatan bukanlah proses yang pasif, tetapi harus aktif karena harus memilih dan mencatat data yang diperlukan. Karena itu tidak ada penelitian yang netral dan terpisah dari apa yang kita amati. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.